Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun Pak Yuda yang saya hormati, selaku dosen pengampu keamanan sistem lanjut. Di sini saya Vigo Plambudi dengan NIM 2101222094 akan mempresentasikan tugas Advanced Cybersecurity yang mungkin berjudul Detection atau Classification untuk dataset sistem. Nah, di sini untuk langkah pertama adalah pastinya ada import terlebih dahulu apa saja yang menjadi modul yang akan kita eksekusi nantinya. Yang setelah kita import modul yang akan digunakan, kemudian dataset di-upload ataupun juga membaca dataset yang digunakan. Kebetulan di sini dataset yang saya gunakan adalah data CIC IDS 2017 yang di dalamnya terdapat beberapa dataset. Namun saya menggunakan yang kedua yaitu Friday Working Hours Morning atau PCAP. Kemudian setelah data set terbaca, selanjutnya saya menampilkan 5 baris pertama dari data frame dengan menggunakan pandas, pastinya dengan kode df head. Di sini dapat dilihat untuk 5 baris pertama dimulai dari 0, pastinya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang berisikan destination port, flow duration, dan seterusnya. Kemudian untuk mengakses daftar nama kolom yang ada dalam data frame, saya menggunakan def columns untuk menginputkan semuanya. Setelah itu, saya mengubah nilai-nilai kolom label dari data frame menjadi nilai-nilai numerik yang sesuai dengan kode seperti berikut. Slide berikutnya, saya menampilkan 5 baris pertama dari data frame menggunakan pandas juga. Dapat dilihat di sini, yang pertama pastinya dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Setelah langkah berikutnya adalah menghitung jumlah total nilai dalam kolom ataupun label dari data frame setelah melakukan perhitungan masing-masing nilai yang unik dalam kolom tersebut. Saya menggunakan def label value counts sum. Setelah itu saya menggantikan nilai-nilai none dalam data frame dengan nilai 0. Dengan kode berikut, langsung saya menghitung jumlah nilai-nilai none yang telah saya gantikan tadinya dengan kode sebagai berikut. Setelah itu saya mengubah tipe dari data semua kolom dalam data frame menjadi tipe data integer. Seperti berikut. Setelah itu, selanjutnya saya import NumPy dari data frame. Setelah itu, saya masukkan import class yang akan fungsinya menstandarkan fitur-fitur dalam data frame. Lanjut, saya menginputasi nilai-nilai yang hilang dari data frame menggunakan rata-rata dari masing-masing kolom dengan kode sebagai berikut. Masing-masing penjelasannya ada pada bagiannya masing-masing. Setelah itu saya mengambil mask boolean dari fitur-fitur yang dipilih menggunakan select base. Selanjutnya saya menggunakan nama-nama fitur yang dipilih select base yang sebelumnya berdasarkan mask boolean yang sudah diperoleh. Lanjut, saya menampilkan nama-nama fitur yang telah dipilih dan disimpan di variabel. Kemudian saya menunjukkan cara menetapkan nama-nama kolom baru yang dipilih secara manual, seperti destination port, BWD packet range min, dan lain sebagainya. Kemudian saya membuat data frame baru yang berisi kolom-kolom yang ada dalam daftar. Kemudian saya tampilkan data frame tersebut. Di sini kurang lebih ada 191.032. Kemudian saya tampilkan kolom dengan nama kolom label. Saya ambil nilai yang kemudian digunakan dalam proses pemodelan. Saya tampilkan dalam bentuk array. Kemudian saya membagi data menjadi data latih dan data uji yang kemudian nantinya akan saya gunakan untuk melatih si dataset ini. Setelah berikutnya saya import library TensorFlow tentunya yang memang sekarang banyak digunakan dan memang sangat baik untuk machine learning. Kemudian saya menggunakan ANN di sini untuk API-nya. Terus saya tambahkan layer dense kepada ANN yang telah dibuat. Kemudian saya nambahkan juga model ANN-nya. Kemudian saya nambahin layer dense terakhirnya. Setelah itu saya compile si deep learning ANN ini. Setelah saya compile, saya menghentikan pelatihan model secara otomatis jika tidak ada peningkatan metrik yang dimonitor selama beberapa epoch secara berturut-turut dengan kode seperti berikut. Setelah itu saya melakukan pelatihan dataset pastinya setelah di setting untuk melakukan pelatihan. Selanjutnya saya lakukanlah pelatihan secara langsung di sini saya setting
dengan size-nya 32, epoch-nya 10, dengan callback-nya berhenti lebih cepat. Nah, kebetulan dalam epoch dimulai dari 0,1 saja sudah terlihat sangat baik di sini akurasinya, dan epoch ke-10 akurasi yang didapat adalah 98%, yang menunjukkan sangat akurat untuk si dataset. Kemudian saya melakukan prediksi dengan model neural network. Setelah itu saya membuat objek si regresi linearnya. Setelah itu saya bagi datanya menjadi data latih dan data uji kembali untuk kemudian ditampilkan hasilnya dan digunakan untuk melatih model regresi linear yang tadi telah dibuat. Untuk melakukan prediksi nilai target berdasarkan fitur-fitur data ujinya, saya buat JPread dan predict. Kemudian hitung, saya di sini untuk parameter selanjutnya saya gunakan MSE atau mean squared error dan juga R squared. Nah, di sini saya dapatkan nilai untuk MSE-nya itu sekitar kurang lebih 1,5 pangkat min 10 kali min 32, di mana artinya di sini sangat mendekati 0, yang artinya sangat baik karena dia sangat rendah regresi ini, artinya dia akan sangat akurat seperti yang tertampil pada bagian PDF ataupun laporan yang saya buat. Kemudian adapun R squared di sini nilainya 1, di mana kalau 1 itu menunjukkan seberapa baik variabilitas data yang dijelaskan oleh model regresi. Menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan seluruh variasi dari data yang ada. Artinya, model bisa memberikan prediksi yang sempurna sesuai dengan data ataupun dataset yang ada pada ataupun yang akan diuji nantinya. Baik, mungkin kurang lebih untuk tubes dari simulasi program classification dataset yang saya buat kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk kurang lebihnya nanti akan saya tampilkan dalam laporan dan juga pastinya file APND-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih untuk 1 semesternya, Pak Yuda. Saya Vigo Plambudi Dugantara, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.